Dan sebelum kita berbicara lebih lanjut ataupun menganalisa lebih lanjut terkait dengan pasar modal terutama pasar saham, kita lihat terlebih dahulu agenda ekonomi yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Di mana yang pertama ada rilis indeks harga konsumen inti Amerika Serikat di bulan Oktober, kemudian juga ada klaim pengangguran awal Amerika Serikat. Kemudian pemirsa kita juga akan melihat bersama bagaimana agenda emiten untuk hari ini. Ada cukup banyak ya, ada BBSI Kum HMTD, kemudian ada BIRD RUPS, ISSP RUPS, KRYA juga RUPS, ITMG Kum Dividen Tunai Interim, MLBI Kum Dividen Tunai Interim, kemudian Depo X Dividen Tunai Interim, SKRN X Dividen Tunai Interim, SMSM X Dividen Tunai Interim. Ada sekitar 9 emiten yang kami rangkum agendanya untuk pagi hari ini bisa menjadi referensi bagi investasi Anda. Dan pemirsa, untuk membahas pergerakan IHSG dan sentimen apa saja yang menjadi motor penggeraknya gitu ya. Kita akan berbincang pagi ini bersama dengan Pak Mino, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas. Selamat pagi Pak Mino, apa kabar? Ya, pagi Pak Mino, sudah tergabung bersama kami? Oke, tampaknya ada Pak Mino, bisa dengar suara kami dengan jelas? Ya, bisa Mbak. Bisa. Oke, Pak Mino, gimana mencermati IHSG kemarin yang kenaikannya ya nggak terlalu signifikan tapi masih positif 7.070? Ya, memang kemarin indeks kita berhasil rebound ya, walaupun tadi penguatannya tidak terlalu signifikan, karena memang ada beberapa data yang masih ditunggu terutama dari eksternal ya, dan ini sangat penting yaitu terkait dengan data inflasi di Amerika dan tentunya hasil pemilu sela ya, yang ini nanti akan menentukan arah kebijakan dari pemerintah Joe Biden gitu. Oke. Berapa peluang kenaikan IHSG selanjutnya nih, Mas Mino? Atau justru ada kemungkinan terjadi profit taking dulu kah? Ya, kalau untuk hari ini sendiri kemungkinan indeks akan bergerak bervariasi ya, cenderung melemah karena memang tadi ya dari sisi sentimen sendiri terutama di eksternal ini cukup negatif walaupun ada sentimen yang positif ya, terutama dari harga komoditas mineral logam gitu. Jadi hari ini IHSG kita diprediksi akan bergerak di rentang support 7.040 dan resist di sekitar 7.100, tapi kecenderungannya melemah. Ya, ini kita lihat bursa Amerika kemarin juga kompak turun lebih dari 1% dan juga 2%. Bursa Asia juga ini ternyata hari ini, pagi ini terutama juga memerah. Jadi dari domestiknya sendiri apakah tidak ada penyokong lain selain globalnya yang memang cenderung begitu negatif, Pak Mino? Ya, kalau dari domestik mungkin masih ada beberapa laporan keuangan ya yang akan dirilis, tapi memang perhatian market kelihatannya akan lebih tertuju ke data inflasi di Amerika ya, karena ini memang belakangan menjadi perhatian utama tentunya terkait dengan kebijakan moneter di Amerika gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat ekspektasi ya, ini inflasinya akan turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu di level 7,9% gitu Mbak Mas Fajar. Oke, sambil menanti kepastian dari suku bunga The Fed gitu ya, dan ya tadi sejumlah sentimen termasuk diantaranya adalah pemilu sela ya yang terjadi di Amerika Serikat. Apa yang harus dilakukan oleh para investor untuk jangka pendek ini? Ya mungkin menyambut akhir tahun, Pak Mino? Ya, dengan melihat berbagai data ya baik makro kemudian laporan keuangan emiten yang masih cukup solid ya, saya pikir dengan adanya pelemahan di market ya ini justru bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness, dan harapannya tentunya nanti juga di bulan Desember ya nanti ada window dressing. Jadi tentunya untuk saat ini ya ketika ada terjadi pelemahan dengan tadi ya fundamental juga masih fokus, saya pikir peluang yang cukup menarik ya untuk buy on weakness kita Mbak Prisa. Oke, buy on weakness peluang menarik. Kemudian tadi Pak Mino juga sempat menyebutkan masih ada sentimen positif terutama dari komoditas. Bahkan tadi disebutkan mineral logam. Ini ada salah satu dari emiten mineral logam, ada PT Timah Tbk atau TINS yang labanya ternyata sudah dirilis lebih dari 80% pertumbuhannya. Apakah ini membuat TINS semakin menarik? Ya, ini untuk emiten mineral logam ya, memang belakangan menunjukkan tren pergerakan harga yang cukup menarik, bahkan boleh dibilang membentuk pola bullish reversal ya. Ini
berdasarkan pengamatan saya ada dua hal ya yang mungkin menjadi penopang pola pembalikan tren tersebut. Yaitu yang pertama adalah tadi yang disebutkan Mas Fajar, salah satunya adalah laporan keuangan di kuartal 3 yang masih cukup baik, yang udah rilis adalah Inco dan Tins ya. Kemudian yang kedua adalah harga komoditas itu sendiri ya, di mana harga nikel kemudian harga timah ini dalam satu minggu terakhir ya memang dalam tren penguatan ya, bahkan minggu kemarin naiknya cukup signifikan gitu, dan hari ini masih berlanjut kenaikannya. Jadi saya pikir itu akan masih menjadi sentimen yang cukup positif ya untuk emiten-emiten seperti Inco, Tins dan yang lain gitu. Oke, apakah itu artinya Pak Mino rekomendasi buy on weakness yang Anda sarankan tadi berlaku untuk emiten seperti TINS, Antam, Inco? Ya, saya pikir kalau misalnya di awal-awal perdagangan saham yang disebutkan tadi oleh Mbak Prisa itu terkoreksi, ya itu saya pikir bisa dimanfaatkan juga gitu, karena dari sisi sentimennya, terutama dari harga komoditasnya ya, terutama nikel kemudian timah, memang dalam seminggu terakhir ini dalam tren penguatan. Ini tidak terlepas memang karena adanya penurunan stok di LME gitu. Oke, karena adanya penurunan stok, jadi kemungkinan permintaan akan meningkat dan harga komoditasnya berpeluang melanjutkan kenaikan, begitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, apakah emiten mineral ataupun tambang logam ini masuk dalam sektor yang paling Anda rekomendasikan ataupun dari Indo Premier Sekuritas di urutan keberapa dari sejumlah sektor yang ada di bursa? Ya, kalau dari urutan mungkin kita memang topiknya di tahun ini di sektor perbankan ya, untuk rekomennya. Kemudian mineral logam juga merupakan salah satu rekomendasi sektor di kita ya untuk tahun ini gitu. Oke, tapi lagi-lagi ini adalah sektor komoditas, Pak Mino. Apakah kemudian memang akhirnya ini jangka pendek saja bisa diperhatikan, terutama saham-saham tadi, karena memang akhirnya fluktuasinya atau dinamikanya selalu bergerak, atau justru contohnya tadi 3-4 saham tadi sepertinya bisa lebih dari jangka pendek untuk investor bisa perhatikan? Ya, kalau kita perhatikan ya, harga mineral logam ini kan sebenarnya dari peak-nya itu udah mengalami penurunan yang cukup tajam ya. Dan penguatan dalam sepekan terakhir ini baru istilahnya baru sinyal awal sih, memang belum terlalu valid apakah akan berlanjut apa tidak. Tapi setidaknya mungkin untuk jangka pendek menengah masih cukup menarik untuk diperhatikan gitu, Mas Fajar. Oke, dari 3 yang mungkin cukup leading ya, ada TINS, kemudian juga ada Inco dan juga Antam, atau mungkin juga kita tambah MDKA gitu ya. Mana yang paling menjadi perhatian Pak Mino yang bisa kita ulas secara teknikal? Ya, kalau secara teknikal mungkin dari TINS ya, TINS Ya. Kemudian Antam itu kan terakhir pergerakannya cukup menarik, bahkan tadi ya dari secara teknikal sebenarnya udah sedikit menunjukkan adanya pola pembalikan tren ya, yang tadinya kalau untuk TIN sendiri sebenarnya tadinya cenderung sideways, kemudian untuk Antam cenderung bearish ya, tapi udah menunjukkan adanya reversal. Jadi ini sinyal yang cukup menarik sebenarnya. Oke, sinyal yang cukup menarik ya. TINS saat ini kan di posisi 1430, peluangnya seperti apa? Ya, TIN kemarin berlanjut menguat ya, walaupun sehari sebelumnya memang agak terkoreksi, dan ini penutupannya di atas MA 100-nya. Ini memberikan sinyal yang cukup baik juga. Dan untuk target terdekatnya atau resist terdekatnya untuk TIN itu ada di sekitar 1460-an ya, walaupun itu tidak jauh. Dan itu kalau misalnya tercapai atau bahkan terlewati ya, ini peluang TIN ini menarik ya, bisa ke level 1560-an gitu. Oke, nanti akan kita bahas untuk emiten-emiten yang lain, berikut juga saham pilihan. Tapi Pak Mino ditahan dulu ya, karena kita akan ke Bursa Efek Indonesia, karena pagi ini ya, Fajar akan ini ada ada IPO. IPO baru, Pak Mino juga pasti memperhatikan. Sekali lagi untuk pemirsa yang mungkin memperhatikan atau mencermati emiten-emiten terbaru, Pak Mino, apa yang perlu kita lihat untuk bisa dijadikan pilihan? Ya, kalau untuk emiten-emiten baru ini memang cukup menarik untuk trading ya, terutama untuk trading jangka pendek, karena pergerakan harganya memang cenderung masih sangat fluktuatif ya. Kalau misalnya kita prediksinya tepat, memang kita tidak menutup kemungkinan dalam sehari kita bisa cuannya cukup lumayan gitu. Tapi lagi-lagi untuk saham-saham yang baru IPO ini memang
di balik return yang cukup besar, resikonya juga cukup tinggi gitu. Oke, high risk, high ini ya, Return ya. dividen harusnya, tapi ya nggak selalu juga Pak Pino ya. Dari ya sudah 8 minggu ini yang IPO, ada nggak yang cukup menarik perhatian dari Pak Mino? Ya, ini yang cukup menarik kemarin mungkin salah satu e-commerce ya, misalnya kayak Beli itu kelihatannya pergerakannya masih relatif cukup baik. Ya ini tentunya menarik untuk diperhatikan ya. Kalau kita lihat bid overnya juga menarik kalau teman-teman yang perhatikan tentunya. Oh, disarankan untuk beli kah Pak Mino? Ya sebenarnya kalau kita lihat dari pergerakan 2 hari terakhir ya, ini tidak terlalu berfluktuatif, tapi memang kelihatannya ada prediksi saya mungkin masih bisa berlanjut naik ya di hari ketiga IPO untuk saham ini. Oke, jadi tadi bisa diperhatikan sebetulnya salah satunya ada emiten dari e-commerce ataupun teknologi. Tapi melihat sisa waktu sampai 1 bulan ke depan, Pak Mino, ini masih optimiskah bahwa penghimpunan dana terutama dari IPO saham masih akan cukup menarik? Ya, kelihatannya tipe investor kita ya, terutama retail juga ini cukup tertarik untuk saham-saham IPO ya. Jadi dan kalau kita lihat dari situ ya tentunya harapannya bahwa penggalangan dana dari pasar modal ya, terutama dari perusahaan-perusahaan yang baru listing ini masih akan diminati gitu Mas Fajar. Oke, jadi ini harus dilihat juga ya fundamentalnya sambil berjalan, jangan buru-buru karena FOMO mungkin Pak Mino ya. Tapi memang Ya, harus betul. ditelisik lebih jauh secara fundamental dan dari teknikal pun sebenarnya belum kebentuk ya Pak Mino ya. Betul ya. Oke, dan apa sih saham-saham yang Anda rekomendasikan sebelum kita ke IPO? Ya, untuk hari ini sendiri kita hari ini yang kita rekomendasikan ya. Ada beberapa, bentar, saya jadi lupa. Kita tunggu karena ini yang juga Ya. dinantikan oleh para investor di rumah gitu ya. Apa sih rekomendasi dari Indo Premier? Untuk trading ya hari ini kita Memang kita lebih ke ada trading ya Pak BRI. ya? Ya, lebih untuk trading karena untuk harian kita ada rekomendasinya sendiri. Kalau untuk invest juga tentunya kita ada pilihannya gitu. Jadi kalau untuk day to day trading kita tiap hari juga kasih, yaitu untuk hari ini sendiri kita mungkin bisa perhatikan Bank BRI, kemudian ada Buka juga ya menarik kemarin, kemudian ada MAPI, Medco dan Semen Indonesia. Oke, 4 saham yang masuk rekomendasi untuk trading. Kita boleh coba cermati BRI, apa yang bisa kita lihat dari emiten ini? Ya, kalau untuk BRI sendiri kan ini dari sisi pergerakan harga sebenarnya masih cukup menarik ya. Walaupun dalam seminggu terakhir cenderung sideways, tapi ini juga kelihatannya investor masih menunggu ya terkait dengan laporan keuangannya yang belum rilis. Tapi melihat kinerja dari beberapa emiten sejenis di sektor ini ya, saya pikir BRI layak untuk dikoleksi meskipun misalnya ada koreksi gitu Mas Fajar. Oke, BBRI itu bisa dicatat levelnya, Pak Mino? Ya, untuk BRI sendiri untuk supportnya hari ini ada di 4.600, kemudian resistnya ada di 4.700. Oke, selain BBRI, saham berikutnya Pak Mino? Ya, untuk berikutnya ada MAPI. Kita juga rekomendasikan buy untuk MAPI hari ini. Kemudian dari sisi tren ini masih cukup kuat ya, walaupun seminggu terakhir memang cenderung koreksi, tapi itu koreksi yang cukup wajar. Jadi saya sarankan untuk hari ini bisa untuk trading bisa beli ya dengan support di 1.285 dan resist di 1.315. Baik, Oke. itu tadi ada MAPI ya, ternyata yang juga masuk MAPI dan juga BBRI. Tadi ada 2 rekomendasi saham yang sudah diulas sedikit oleh analis kami di hari ini. Kita lanjut ke rekomendasi saham berikutnya. Tadi sudah ada BBRI, kemudian juga ada MAPI, tapi kalau saya tidak salah dengar ada Buka dan 1 saham lainnya. Pak Mino, 2 saham lainnya apa ini yang bisa diinformasikan? Ya, 2 saham lainnya tadi adalah Medco dan Semen Indonesia ya. Oke, Semen Indonesia. Senangnya yang buka-buka nih kalau Fajar ya. Oke, Medco dan juga SMGR. Kita ke Medco. Ya, dari Medco sendiri
memang dari sisi tren ya, ini kan masih cukup bullish, tapi memang untuk jangka pendek kelihatannya ada koreksi karena harga minyak juga cenderung tertekan ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Kebetulan hari ini kita rekomendasinya adalah buy on weakness dengan support di 1150, kemudian resistnya di 1190. Kemudian untuk semen Indonesia juga hampir sama ya dengan Medco, trennya masih cukup bullish, tapi pergerakan harganya cenderung mengarah ke arah supportnya. Tapi ini saya pikir masih pullback yang cukup wajar dan itu tentunya bisa dimanfaatkan untuk band weakness juga dengan support ada di 7.775 dan resist ada di 8.000. Oke, jadi ada BBRI, kemudian MAPI ya, kemudian ada Medco dan juga SMGR. SMGR. Ya, Itu tapi untuk trading ya Pak Mino ya? betul. Kalau untuk ya karena kan kalau dari Indo Premier tuh ada yang trading dan ada yang untuk invest. Nah, kalau yang untuk invest medium long lebih tertarik ke saham yang seperti apa Pak Mino? Ya, kalau untuk ke invest sendiri tentunya ada beberapa emiten ya yang sebenarnya secara valuasi masih cukup menarik. Misalnya tadi yang saya sebutkan dari sektor apa namanya sektor perbankan, big cap ya tentunya seperti BRI, kemudian BNI dan Mandiri ya plus BTN. Kita masih merekomendasikan buy untuk keempat saham tersebut. Kemudian dari sektor lain misalnya consumer ya, ini kelihatannya consumer juga masih belum menjadi banyak perhatian investor, tapi ke depan kelihatannya prospeknya masih cukup baik mengingat kita akan segera masuk tahun politik ya, pemilu biasanya nih kinerjanya akan positif. Jadi di sektor consumer kita rekomendasikan ICBP dan Indofood. Kemudian di sektor lain telekomunikasi kita juga masih merekomendasikan beberapa saham, salah satunya adalah Telkom. Oke, kita ke banking terlebih dahulu. Cukup banyak yang direkomendasikan. Ada big caps, tapi termasuk tadi ada BBTN ya Pak Mino ya. Ya. Target-targetnya di posisi berapa sih dari Anda? Ya kalau untuk ini kan ngomongnya kita ngomong valuasi ya. Kalau dari sisi target harga sendiri misalnya kalau untuk BRI kita dari Indo Premier targetnya masih di 5.700, kemudian Mandiri di 11.500, kemudian untuk BTN kita targetnya masih di 2.600. Kemudian tadi Indofood dan ICBP ya. Untuk ICBP kita target masih di 12.000, kemudian untuk Indofood di 10.700. Terakhir Telkom kita targetnya masih di 5.200. Oke, itu tadi target-targetnya termasuk untuk emiten consumer yang dipandang cukup menarik. Dan juga tadi ada banking ya, yang juga sudah diulas. Dan juga ada Telkom ya tadi ya, dari infrastruktur. Ya, ada Telkom juga. Ini juga mungkin bisa menjadi catatan untuk para pemirsa begitu ya, bagaimana kemudian mencermati saham-saham yang untuk investasi ataupun untuk trading. Nah, Pak Mino, saya ingin bergeser sedikit ke indeks harga saham gabungan. Ini kita sudah menuju detik-detik pembukaan, tapi indeks sudah terpantau terkoreksi 0,75% ke level 7.016.838. Masihkah sesuai ekspektasi? Ya, kelihatannya memang begitu Mas Fajar. Jadi kelihatannya untuk hari ini indeks mungkin akan lebih cenderung tertekan ya, karena tadi masih ada beberapa faktor penting yang memang ditunggu oleh market, walaupun sebenarnya kemungkinan besar ya itu akan yang keluar itu akan positif gitu. Jadi tadi lagi-lagi saya di tengah pelemahan ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk teman-teman untuk buy on weakness kita. Oke. Karena harapannya nanti misalnya data inflasi di US memang ternyata turun di level 7,9%, kemudian hasil pemilu di US ya, misalnya kongresnya kelihatannya akan berbalik ya dari Demokrat ke Republik, walaupun dari Senatnya kelihatannya masih cukup ketat persaingannya. Oke, jadi memang masih bisa dimanfaatkan tentunya peluang di tengah pelemahan yang ada. Dari HSG saya juga ingin tanya soal dua emiten terbaru kita. Pak Mino, ada KETR yang ternyata naik 23%, kemudian juga ada Zata. Hari ini naik 35% ke level Rp135. Euforia IPO masih terlihatkah di dua saham ini? Ya, tadi ya. Jadi memang kalau untuk saham-saham IPO ini secara prediksi akan sangat sulit sekali ya, karena informasinya juga terkait emiten tersebut masih cukup minim, dan yang intinya yang perlu diperhatikan oleh investor ya harus baca prospektusnya dan pahami bahwa untuk saham-saham
IPO memang high risk high return gitu. Oke, harus baca prospektusnya dan pahami ya bahwa saham-saham yang baru IPO itu bisa saja melesat cukup signifikan di hari pertama ataupun hari-hari awal dan bisa turun cukup dalam karena aksi profit taking ya Pak ya? Betul. Ya, Bagi yang masih agak awam ataupun lebih senangnya itu invest memang kurang cocok tampaknya ya. Kalau dengan saham-saham yang cukup fluktuatif seperti ini ya Pak ya? Iya betul kan. Kalau untuk pas cuannya mungkin senang ya, tapi mungkin belum terbiasa ketika tiba-tiba pergerakan harganya terkoreksinya cukup fluktuatif juga gitu. Oke, menatap window dressing dari Indo Premier berapa sih target IHSG akhir tahun Pak? Ya mungkin kalau kita melihat pergerakan dalam 1 bulan terakhir ya, ini kan marketnya memang cenderung masih fluktuatif. Mungkin kemungkinan kalau dari sisi teknikal sendiri saya lihat mungkin bisa 7.200-an mungkin ya Mbak. 7.200 di bawah ini dong level apa tertingginya yang sempat dicapai di 7.300-an ya? Iya betul. Karena memang ini kan di bulan Desember ini ada satu faktor lagi yang mungkin masih bisa menjadi ini juga ya apa namanya perhatian, yaitu terkait dengan kenaikan suku bunga, walaupun kenaikan suku bunga di pertengahan Desember ya, itu kan di pertengahan Desember. Jadi ya kalau misalnya nanti di pertengahan Desember kenaikan suku bunga as expected atau sesuai ekspektasi, jadi sisa di akhir bulan Desember itu bisa ngejar target yang tadi mungkin saya sebutkan gitu. Oke, jadi memang masih harus diperhatikan lagi. Tadi salah satu faktornya adalah suku bunga. Tapi tidakkah market sudah terbiasa dengan kenaikan suku bunga ini, Pak Mino? Karena sudah berkali-kali dinaikkan oleh The Fed, bahkan Bank Indonesia juga turut menaikkan. Ya memang boleh dibilang ini kan sesuatu yang selalu apa namanya ya memang terjadi di sepanjang tahun ini ya, artinya kenaikannya cukup agresif di sepanjang tahun ini. Tapi yang masih menjadi apa namanya perhatian investor tentunya adalah arah kedepannya itu seperti apa gitu Mas Fajar. Jadi apakah kenaikan agresif suku bunga di tahun ini masih akan berlanjut apa tidak gitu. Nah itu yang tentunya akan menjadi poin penting dalam menentukan apa namanya strategi investasi ke depannya gitu. Karena kalau misalnya kita ambil contoh misalnya ternyata Fed-nya masih agresif, ini tentunya masih cukup berisiko. Tapi kalau misalnya ada tanda-tanda perlambatan ya dalam kenaikan suku bunga, ini tentunya akan menjadi sentimen yang cukup positif untuk market kita. Gitu. Oke, jadi bergantung terkait dengan yang paling jadi fokus saat ini adalah suku bunga ya? Ya, sejauh ini yang masih menjadi fokus adalah itu. Oke, mungkin kita update dulu ya, Fajar, pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Ya, baik, kita IHSG. cermati bersama begitu ya pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan kembali tadi sudah saya sebutkan sebelum pembukaan saja sudah merah dan sampai dengan pukul 9:04 ini turun 1,1%. Kita coba cermati bersama data-datanya lebih lengkap untuk pembukaan di pagi hari ini, di mana IHSG terpantau turun 0,88%, yang sekarang juga tadi sudah lebih turun lagi. Kemudian Jakarta Islamic Index turun 1,05%, LQ45 turun 1,18%. Dan dari top gainers serta top losers ada PDPP naik 9,63%, BSBK naik 5,49%, Zata yang tadi juga sudah kita sebutkan naik 35% sebagai emiten pendatang baru, dan juga ada Inco naik 1,39% ke level 7.275. Kemudian dari sisi top losers ada BBCA ini turun 1,69% ke level 8.725, BBRI turun 4,72%, Telkom turun 1,19%, BMRI melemah 0,99%. Itu dia ya deretan saham-saham yang menjadi pengisi top gainers dan juga top loser. Zata yang baru saja IPO hari ini langsung masuk dalam deretan top gainers karena kenaikannya cukup signifikan sampai ARA gitu ya. Auto reject atas, tapi ya seperti yang Pak Mino sampaikan tadi, keputusan investasi kembali ke Anda karena ini resikonya cukup tinggi tapi terkadang returnnya juga tinggi. Ada teknik-teknik tertentu yang perlu dikuasai untuk memilah-milah saham IPO begitu. Sayang sekali kita nggak bisa bergabung gitu ya dengan seremoninya, tapi paling tidak Anda bisa mengikuti seremoninya delaynya gitu ya melalui YouTube dari Indonesia Stock Exchange. Ya, dari Bursa Efek Indonesia. Dan ini sepertinya juga menjadi akhir diskusi kita bersama dengan Pak Mino. Pak Mino, terima kasih banyak atas analisisnya dan juga tadi rekomendasi sahamnya.
semoga bisa dicermati lebih lanjut oleh investor di luar sana sehingga akhirnya bisa berhati-hati dalam setiap mengambil keputusan. Pak Mino, terima kasih banyak. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Selamat pagi Pak Ya, Mino. selamat pagi Mbak Prisa.